Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jingga. Selamat datang di segmen baru YouTube Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret, yaitu podcast Suara Jingga, Leading the Future Society. Nah, di podcast ini kita bakal bahas apa aja yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan sebelumnya mungkin kenalan dulu, ada aku Amanda Rahma. Dan aku Lili Sukmawati. Nah, di podcast pertama kita kali ini kita akan membahas seputar program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret. Nah, perlu Sobat Jingga ketahui bahwa di FISIP UNS ada 4 program studi nih Sobat Jingga, yaitu ada Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Administrasi Negara, dan Sosiologi. Nah, di kesempatan kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar program studi hubungan internasional. Betul banget, dan di tengah-tengah kita sudah ada tamu spesial, yaitu mahasiswi dari jurusan hubungan internasional. Ada Kak Fitria nih. Halo Kak Fitria. Oke, mungkin biar lebih enak lagi ngobrolnya bisa kenalan dulu nih Kak Fitria. Oke, teman-teman semua, kenalin aku Permadani Fitria dari Hubungan Internasional FISIP UNS Angkatan 2020. Halo Kak Fitria. Yes, Bagaimana nih kabarnya Kak Fitria dan sekarang lagi punya kesibukan apa aja nih? Oke, alhamdulillah sehat kabarnya. Alhamdulillah. Untuk kesibukannya sih kuliah sama ada ikut salah satu ormawa gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal kuliah pas banget ya, di podcast kali ini kita bakal bahas apapun nih tentang salah satu jurusan di FISIP, yaitu hubungan internasional sama Kak Fitria ini. Oke, dan mungkin boleh tahu nih gimana kuliah di hubungan internasional sampai di semester 4 ini gitu. Oke, kalau ngomongin masalah HI itu biasanya erat dengan pinter bahasa Inggris kata orang sih gitu ya. Betul. Jadi gambarannya itu pasti paper terus ya, ngapa-ngapain paper kayak gitu. Dan emang kadang-kadang ada salah satu dosen atau dua dosen yang mengharuskan emang pakai bahasa Inggris gitu di papernya, kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, jadi harus punya basic bahasa Inggris juga nih kira-kira ya. Nah, boleh nih Kak Fitria juga kasih kesan-kesan selama kuliah di hubungan internasional sampai di semester ini gimana? Kesan-pesannya pastinya seneng ya, karena ini jurusan yang saya pengen juga dari SMP gitu. Terus agak takut sedikit ya kalau misalnya lagi presentasi atau apa kayak gitu, apalagi sama Mr. Rafal juga ya, kadang-kadang kalau pas presentasi dibantai pertanyaan ya. Mr. Rafal ini salah satu dosennya ya? Iya, betul. Berarti hubungan internasional ini emang nggak jauh-jauh dari yang namanya bahasa Inggris. Basicnya bahasa Inggris gitu. Gitu sih. Oke, kalau itu ya tadi basicnya ya dasarnya harus bisa ada bahasa Inggrisnya lah gitu. Terus kita mau flashback dikit nih Kak Fitria soal awalnya masuk HI gitu. Jadi dulu Kak Fitria kalau boleh tahu masuk HI jalur apa ya? Kebetulan aku di Mandiri gelombang 2 gitu, yang pakai nilai UTBK. Pakai nilai UTBK. Oke, keren banget ya. Jadi Sobat Jingga nih, Kak Fitria itu masuk hubungan internasional itu penuh perjuangan nih. Jadi nggak nyerah gitu aja. Jadi meskipun nih Kak Fitria belum rezeki di SNMPTN ataupun di SBMPTN, masih ada jalur yang mandiri dan jalur lainnya tetap gitu. berusaha gitu ya. Oke, nah boleh nih Kak Fitria cerita sedikit gimana proses masuk dan perjuangannya nih buat masuk ke HI, dan boleh juga dikasih tips and trick buat Sobat Jingga dimanapun itu proses dan perjuangannya waktu masuk HI begitu. Oke. Jadi ya kayak seperti yang sudah saya mention tadi bahwa HI itu jurusan yang saya pengen juga dari SMP. Maka dari itu kan saya juga ngejar ya. Dulu di SNM nggak dapet, SBM nggak dapet kayak gitu. Terus akhirnya udah hopeless, terus mencari di Universitas di Solo juga yang HI. Kebetulan saya domisili di Solo gitu. Terus ternyata UNS buka nih gelombang 2. Nah, akhirnya ya udah bismillah dicobalah, siapa tahu dapet. Ternyata alhamdulillah dapet juga gitu. Alhamdulillah. Emang rezekinya ya, nggak kemana meskipun butuh perjuangan sampai mandiri gelombang 2 ya, kalau nggak salah ada gelombang 1, ada gelombang 2, tapi tetap nggak nyerah. Keren banget sih perjuangannya.
Boleh untuk tips-tipsnya itu bisa dikasih tahu ke Sobat Jingga, ada tips-tips tertentu atau ada Persiapannya. apa gitu yang Ya. khusus dari Kak Fitria? Oke, kalau dari saya pribadi sih persiapannya itu aja sih. Kalau misalnya emang mau masuk di HI, sering-sering baca berita kayak gitu, BBC, CNN kayak gitu. Karena emang prodi HI itu concern dengan current news gitu ya, maksudnya. Kita juga sering, kadang-kadang dosen juga membahas hal itu kayak gitu. Terus buat teman-teman yang pengen masuk HI, kalau bisa ya sedikit-sedikit harus belajar bahasa Inggris juga kayak gitu. Terus di HI juga ada matkul ekonomi, jadi kita memang belajar banyak hal juga di HI. Terus apa lagi ya, kurang lebihnya itu aja sih. Oke, jadi tetap harus kritis ya sebagai mahasiswa, betul. mau dimanapun ya. Yang pertama harus kritis, terus juga Pak itu nggak Update cuman juga, harus nggak update cuman berita dan bahasa Inggris informasi. doang, Iya, kritisnya betul. juga harus dapet gitu. Oke, Apalagi jadi pas kasus Rusia Ukraina itu ya, Yes, hampir semua dosen bahas itu Bahas semua itu, gitu. betul. Jadi emang harus concern banget Bahkan ya. sama berita-berita internasional ya tentunya. nggak cuman Indonesia aja ya, Iya, tetap tentu. harus banyak banget wawasan yang didapat di HI ini. Oke, tadi mungkin Sobat Jingga nih bisa dicatat ya tadi tips-tips dari Kak Fitria yang keren banget ini. Dan mungkin gimana nih perasaannya Kak Fitria bisa masuk di HI setelah perjuangannya Perjalanan itu kan panjang, tadi, betul. Pastinya seneng banget sih, kedua orang tua juga ikut seneng ya, karena memang kedua orang tua saya tuh mendukung juga gitu, maunya masuk di apa terserah anaknya kayak gitu, dan alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi untuk di perkuliahan ini so far ya tetap ada sih pusingnya kayak gitu ya, nangisnya tetap ada, namanya juga kuliah gitu. Tapi ya udah sih, karena ini apa yang saya inginkan, jadi menjalannya enjoy aja gitu. Oke, senang berarti emang harus ya senang Iya, betul. gitu. Terus juga emang yang diingin-inginkan Kak Fitria gitu ya, dia spektakuler banget lah buat bisa masuk di HI ini gitu. Bener banget. Oke, terus kalau di hubungan internasional sendiri, kalau dari Kak Fitria ini ada hal-hal menarik atau unik gak sih yang pernah Kak Fitria rasain? Mungkin dari dosen, mata kuliahnya, ataupun dari temen-temennya Kak iya. Fitria nih. Banyak banget sih, hampir yang semua disebutin sama Kak Manda tadi ada semua kayak gitu. Di HI ini dosennya, UNS ini dosennya sangat amat asik gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang tuh sharing-sharing gitu sama dosen-dosen saya, sama Kak Prodi kayak gitu. Biasanya kita ngobrol di Prodi atau di kantin kayak gitu, sambil ngopi, sambil minum, sambil makan. Jadi beliau-beliau semua itu sangat humble dan gampang banget di reach out. Asik banget ya. Bener-bener Bisa asik ya. banget. bergaul Betul. sama mahasiswa, nongki-nongki Iya, bareng. nongki-nongki Pasti bareng. keren sih. Terus untuk matkul-matkulnya ya ada yang challenging, ada yang enggak, ada yang ya tetap ada lah kayak Emang gitu harus ya. Emang harus, Hewan-hewannya. emang kuliah begitu. Betul. Terus untuk teman-temannya juga asik-asik banget, dan mereka tuh bener-bener wawasannya luas, ikut di mana-mana, ikut volunteer, ormawa, UKM kayak gitu. Ya alhamdulillah dapat Aktif. teman-teman yang positif vibes Positif gitu vibes ya. ya, betul sekali. Gitu. Oke, seru banget ya tuh udah di-spill nih sama Kak Fitria hal-hal menarik selama kuliah di HI, dari dosennya yang asyik banget, terus Temen-temennya, ada matkulnya juga dari kayaknya mata semua bisa kuliah. didapat ya di HI, Iya, betul hal-hal sekali. menarik ini. Kayak tadi disebutin juga kayak matkul yang agak challenging gitu. Kalau boleh diceritain sedikit nih suka duka selama kuliah di HI gitu, boleh deh diceritain buat Sobat Jingga begitu. Suka dukanya adalah kalau pas ngerjain paper Mr. Rafal gitu. Nah, buat teman-teman yang mau kuliah di HI UNS, FYI aja, Mr. Rafal itu adalah salah satu dosen bule dari Polandia ya. Wah. Bisa Iya, nih, boleh. maba-maba ya. Maba-maba Ganteng ya. lagi, mantap banget. Bisa aja nih. Jadi Say hello. emang Mr. Rafal itu semuanya perkuliahannya itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi papernya bahasa Inggris, presentasinya juga pakai bahasa Inggris. Terus kalau misalnya coaching sama beliau juga harus pakai bahasa Inggris, jadi full English. Nah, itu memang salah satu dosen yang agak agak ditakutkan juga, karena beliau itu emang detail banget gitu. Kalau kita ngerjain paper, bener-bener papernya teman-teman itu direvisi satu-satu kayak gitu. Terus citasinya diperhatikan, terus nggak boleh dari citasi yang sembarangan, harus dari jurnal-jurnal yang
trusted kayak gitu. Jadi emang apa ya, perlu berjuang lagi ya. Betul, Tadi awal iya. udah berjuang, waktu kuliah ya lebih harus berjuang Betul. lagi. Dapat Nggak apa-apa. dosen yang perfeksionis Nah, gitu ya. bener banget. Ngomong-ngomong dari tadi di mention mulu ya, ada Mr. Rafal nih kayaknya bisa jadi dosen favorit ya. Favorit ya, dosen favoritnya Jangan hubungan lupa sih ini internasional. kalau Mr. Rafal nonton gitu Nonton, ya, ya. bisa banget buat dapet apa nih dari Kak Fitri. Iya. Jangan lupa ya Mr. Rafal ya, bisa kasih bonus untuk Kak Fitri. Oke, nah tadi kita udah spill sedikit ya soal dosennya. Nah, kita lanjut lagi buat mata kuliahnya sendiri tuh sistemnya kayak gimana ya kalau di HI untuk penjurusannya itu oke, seperti oke. apa? Karena kan sekarang saya baru di semester 4 ya. Nah, setahu saya ini matkul-matkul di semester 4 itu masih matkul-matkul yang tergolong dasar seperti itu. Ada teori hubungan internasional, teknik penulisan ilmiah, terus ada ekonomi, hukum kita juga dapat kayak gitu. Terus ada politik, budaya, globalisasi seperti itu, feminisme. Nah, lalu untuk penjurusannya itu kurang lebih sepertinya kalau nggak salah itu di semester 6. Nah, itu kita baru mulai penjurusan kayak gitu. Oke. Kalau dari Kak Fitri masih tahu nggak untuk semester 6 tuh ada penjurusan seperti apa gitu? Kalau tahu Oke. bisa ngobrolin dikit. Kalau nggak salah itu di semester 6 itu nanti ada beberapa spesialisasi. Ada HAM, peradilan, kayak gitu-gitu. Oke sih. Jadi tunggu aja ya Sobat Jingga buat untuk tahu lebih Iya, soal penjurusan itu, nantiin aja di konten kita Selanjutnya. Oke, tadi udah di-spill ya penjurusan. Jadi di HI itu emang melingkup berbagai macam bidang gitu. Jadi Benar banget. nah, berarti untuk lulusan-lulusan HI tentu saja nantinya prospek kerjanya juga luas banget, bisa masuk ke segala bidang karena yang dipelajari itu segala bidang gitu. Betul. Nah, boleh nih Kak Fitria kasih spill sedikit gitu, maksudnya prospek kerja dari hubungan internasional itu apa aja sih gitu. Oke. Pasti teman-teman semua tahu ya, hubungan internasional itu sangat banget dekat dengan kaitannya diplomat, terus dubes, kayak gitu-gitu, Kementerian Luar Negeri. Nah, selain itu kita juga bisa hidup di mana aja kok, kita bisa kerja di mana aja, kayak gitu. Karena ya tadi, karena kita di HI itu dapat semuanya, kayak gitu. Mempelajari semua bidang ya. Bener, bisa jadi jurnalis, terus tadi diplomat, kementerian, terus juga staf-staf ahli, dosen, kurang lebihnya gitu. Jadi banyak banget ya, bukan banget. cuman Iya, dubes sama diplomat. Iya, Biasanya kan betul. HI itu kayak identik dengan Diplomat. Orientasinya diplomat, diploma, dubes, jalan-jalan ke luar negeri, seneng Iya. banget sih. Seneng emang, tapi ya masih banyak ya prospek kerja lain yang mungkin Sobat Jingga ini belum tahu gitu untuk jurusan hubungan internasional ini. Oke, tapi kalau boleh tahu nih, Kak Fitria sendiri udah ada pandangan nggak sih mau kemana, mau jadi apa gitu? Oke. Alhamdulillah udah sih so far ya. Memang pengennya di kementerian kalau gitu, kalau bisa. Kementerian Luar Di Negeri pemerintahan. begitu. Ya, Kementerian. semoga lah, semoga Ya, terus. kita doain Semoga ya, Sobat doain Jingga, ya, Kak Fitria. semoga impiannya tercapai Kak Fitria ini. Amin. Amin. Oke. Tadi kita udah banyak banget ngobrolin dari awal ya, dari kenalan, terus juga flashback jalur masuk Kak Fitria sampai ke prospek kerja sampai impiannya Kak Fitria ini kita udah obrolin banyak banget, dan mungkin terakhir nih dari Kak Fitria bisa kasih motivasi dan saran semangat gitu untuk Sobat Jingga biar tetap optimis buat masuk ke jurusan, khususnya jurusan HI gitu ya. Terutama buat temen-temen yang sekarang lagi berjuang buat masuk kuliah nih, dan emang banyak nih Sobat Jingga yang tertarik gitu masuk ke jurusan hubungan Yes, boleh internasional. banget. Oke, apa ya? Ya tadi sih kalau emang teman-teman semua pengen masuk ke HI ya, especially HI UNS kayak gitu, banyak-banyak belajar, banyak-banyak lihat berita, terus banyak-banyak cek-cek jurnal kayak gitu. Terus kalau misalnya emang teman-teman nggak suka baca, teman-teman bisa visualisasi dengan misalnya buka YouTube. Itu kan pasti juga udah banyak ya yang mengulas berita-berita current news kayak gitu. Terus perkuat juga tadi bahasa Inggris, ya lebih sering-sering untuk mengulik jurnal-jurnal yang ada kayak gitu, budaya, sosial, politik seperti itu. Karena emang kalau nggak salah kemarin tuh HI masuk ke
tingkat keketatannya tuh tinggi ya di Iya. UNS. Dan termasuk favorit Iya, juga jurusan masuk favorit favorit. sosum ya. Iya. Masalah. Di HI kan juga satu kelas aja nih teman-teman, jadi harus Oke. semangat kayak gitu karena emang masuknya lumayan challenging. Oke, jadi intinya ya, nih yang harus di garis bawahi sama Sobat Jingga, kalau mau masuk yang pertama harus belajar dulu. Iya, Nih, betul. belajar, lupa mau apa-apa yang pertama usaha dulu, Usaha dulu, belajar betul. gitu. Dan- Jangan lupa berdoa juga ya. Nah, jangan lupa berdoa, juga. betul. Minta restu dari orang tua juga biar penting banget. jalannya gitu lancar, biar mulus. Ya. Ya. Kita doain nih untuk Sobat Jingga biar masuk di jurusan impian masing-masing gitu ya. Amin. Amin. Oke. Oke, thank you Bu nih buat Kak Fitria yang udah ngasih waktunya buat sharing nih ke Sobat Jingga semua, dan buat Sobat Jingga terima kasih juga udah menyimak obrolan kita seputar hubungan internasional nih bersama Kak Fitria. Nah, semoga apa yang disampaikan sama Kak Fitria tadi itu bisa bermanfaat dan menginspirasi Sobat Jingga. Amin. Dan jangan lupa ya Sobat Jingga, masih ada konten-konten kita yang tentunya mengulik tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang sayang banget kalau Sobat Jingga ini lewatin. So stay tune aja di channel kita Channel di YouTube Visip Visip UNS UNS ya, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Oke, thank you semuanya. Thank you. See you. Thank you Kak Fitria. Thank you juga semuanya.